beberapa pertanyaan kaitan dengan ini Bu, survei 360 derajat dari kepala sekolah, dari rekan guru, dan dari siswa. Kan di situ Ibu bisa disimpulkan. Yang pertama, hal apa yang perlu dikembangkan di potensi Ibu ya. Kemudian yang kedua, yang perlu dipertahankan. Berarti kalau dipertahankan itu sudah bagus ya. Di situ ada 10 pertanyaan yang diisi oleh Ibu. Ini Pak, saya kan alhamdulillah kalau di sini saya sudah bisa kolaborasi khususnya dengan teman guru yang satu jenjang dengan saya gitu. Jadi sekarang sudah mulai melaksanakan pembelajaran sedikit mulai ke arah berdiferensiasi gitu Pak. Jadi ketika pembelajaran kalau di buku itu kan hanya teks, nah saya menyarankan kepada rekan guru saya untuk yuk kita cari video yang sesuai dengan teks itu. Jadi ketika yang lainnya misalkan anak hanya membaca teks, tapi kita sudutkan juga dengan video gitu. Jadi lebih mengarah ke ya diferensiasi konten kan gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau di kelas 2 kan belum ada yang bisa membaca. Nah, biasanya kami memberikan tugas yang sama pada seluruh anak. Nah, sekarang saya mulai memberikan penjelasan bahwa cuma kita memberikan tugas yang sama, toh anak itu tidak sampai kapan pun tidak akan bisa mengerjakan karena kemampuannya belum sampai ke situ gitu. Jadi untuk anak-anak tertentu bisa kita kasih tugas kalau misalkan yang lainnya menulis atau mengisi soal berdasarkan teks yang dibaca. Tapi untuk anak-anak tertentu kita hanya ngasih tugas, nih kamu tulis ini aja gitu kan. Yang penting dia ditulis tapi sambil dibaca ya. Nanti ibu tes yang kamu tulis itu kamu baca apa gitu. Mungkin seperti itu sih. Kalau dari kepala sekolah yang perlu dipertahankan dan yang perlu ditingkatkan? Ya kalau Ibu, menurut saya maksudnya untuk yuk lihat rekan-rekan yang lainnya ya, mungkin itu yang perlu saya tingkatkan itu dalam hal berkolaborasi Pak. Ya sama teman yuk ajak gitu. Kayak begini, orang pintar buat serangan, jadi harus bisa mengajarkan. Nah tapi satu hal yang mungkin ini itu Dalam arti ya? Iya, dalam artian kurang percaya diri ketika akan menerapkan segala sesuatu. Aduh, bisa nggak ya? Itu mungkin termasuk ke hal dalam mengambil keputusan. Otomatis kan kalau misalkan kurang pede kan makanya jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa teh kalau misalkan saya punya keyakinan, wah kayaknya ini bagus nih, tapi ketika bertanya kepada orang lain dan maksudnya dikasih masukan yang lain, oh ya gimana deh. Kalau dari rekan sejawat? Teman itu aja sih ya masalah percaya diri. Sebenarnya saya tuh lebih apa ya? Ingin saya belum sepenuhnya bisa karena sebenarnya kan kita harus ada pendekatan dulu gitu ya Pak ya, langsung kita ngadain dulu gitu, komunikasi dulu misalkan seperti budaya positif, menerapkan strategi biar sebelum menerapkan itu otomatis saya harus memberikan pengalaman dulu pada rekan-rekan, tapi pemahaman tidak diberikan secara langsung karena saya beranggapan bahwa kalau misalkan saya ini segitiga sosial itu menggurui. Nah, jadi saya biasanya obrolan dengan terlebih dahulu gitu Kak. Nah, tapi mereka menganggap tidak semudah teori. Nah, jadi ketika ngobrol tentang itu, gitu kan. Ya mungkin karena saya juga kan masih dalam proses belajar ya Pak ya, modulnya belum selesai gitu kan di pendidikan berkuliah ini, kekurangan
pengalaman saya mungkin itu karena belum terlalu menguasai materi, otomatis saya belum bisa kasih apa ya, pemahaman yang Lebih ya. oh gitu, yang lebih. Jadi ketika atau cuma mana ya udah ke komik itu teh Iya. Kalau dari anak, kebetulan yang seperti di sini kan Iya. dia pernah berlupa sih saya kan di sini, jadi mereka gimana ya nah Bu tadi kan untuk merasa apa mengambil keputusan, kemudian dengan rekan sejawat tadi ya adanya rasa canggung karena di sini kita sebagai junior. Kiat-kiat apa yang bisa Ibu sampai terlaksana Ibu? Kiatnya apa? cara kita menyampaikan supaya bisa diterima dengan Kalau boleh disimpulkan ya dari kepala sekolah, kemudian dari guru dan dari siswa, yang pertama yang perlu ditingkatkan itu Ibu jangan berlari sendiri. Terus yang kedua dari Ibu kepala sekolah yang perlu diinginkan ya itu secara ini ya tersirat tadi ya, Ibu di sini silakan tunjukkan gitu kan bahwa ibu itu mampu ya, itu salah satunya gitu kan. Kemudian kepercayaan diri atau contohnya mengambil keputusan gitu kan, mengajak rekan sejawat atau misalnya memberikan apa informasi-informasi tentang kaitannya dengan pendidikan berkurang kepada rekan sejawat. Ternyata bisa itu ya dengan berbagai macam metode atau langkah-langkah yang sudah ditempuh, pendekatan dan sebagainya. Nah, untuk rencana ke depan Ibu ya, rencana ke depan baik di sekolah, baik diri pribadi. Kalau diri pribadi Ibu saya sudah mengetahui Ibu terus menambah segi kemampuan itunya ya, keterampilan profesionalnya. Nah, kalau untuk di sekolah rencana di sekolah. di sekolah saya ingin mencoba menerapkan ini Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya bagus gitu ya, kayak semacam contoh. Karena apalagi saya di kelas 2 yang mayoritas apa ya, anak-anaknya itu mempunyai kemampuan perbedaan kemampuan awal yang signifikan. Jadi ada yang mereka udah bisa baca ketika dikasih soal kerjainnya, sedangkan yang belum bisa baca kebayang gitu. Jadi ada kesenjangan ya gitu kan di kelas itu. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sepertinya bagus nih kalau misalkan menerapkan di kelas saya. Tapi mungkin saat ini saya kan belum terlalu paham, belum terlalu menguasai, makanya juga saya masih belajar. Tapi sebenarnya pembelajaran itu dan dulu juga sudah dengan adanya pendidikan budaya ini, jadi pemahaman itu lebih upgrade lagi, ditingkatkan. Jadi maksudnya ini ternyata itu ada teorinya loh gitu kan, ada ininya gitu. Ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi yang benar. Dulu kan nggak pakai ini dulu ya Pak ya, hasilnya nggak analisis kemampuan siswa dulu, jadi secara tidak langsung aja gitu. Saya kok bisa baca nih gitu kan, nggak ada kriteria tertentu yang akan Ibu ajak kolaborasi. naik sejenjang. Jadi gini Pak, walaupun kita anak, tapi saya menganggap bahwa semua anak di kelas itu anak saya. Nah, untungnya rekan sejawat saya juga tidak menganggap bahwa maksudnya gimana ya, kadang kan peserta didik saya ini sih. Jadi kita tuh menganggap pembelajaran itu, maksudnya saya nggak memilah-milah bahwa ini kelas A, tapi menerapkan semua pembelajaran itu untuk nanti anak di kelas saya. Jadi alhamdulillah gitu kan, budaya itu bisa diajak bekerja sama gitu, bisa diajak berkolaborasi. Ya sejauh ini alhamdulillah dapatkan kerja yang bagus. Mungkin kalau misalkan dari sebelumnya kan saya juga pernah megang tugas di sana dengan partner yang berbeda, walaupun kita kelasnya total tetap benar menyatukan seksi itu susah. Sekarang
mungkin yang akan saya lakukan. Kan kalau di modul 2.1 ya, kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, istilahnya puas dan tidak puas sudah tuntas ya gitu kan, seperti ya, paham dan tidak paham. Nah itulah pendidikan orang dewasa, artinya segala sesuatu sumbernya bukan hanya satu. Bagi ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dilakukan oleh kita di beberapa tahun yang lalu, apalagi di sekolah dasar. Artinya yang pertama kali kita belum tahu ya seperti apa gitu kan ya, tetapi di situ yang perlu diingat bagaimana kita akan memberikan pembelajaran yang berbeda-beda terhadap anak, baik dari segi konten, dari segi proses maupun dari segi program. Apabila kita tidak tahu anak itu seperti apa, berarti kemampuan yang harus dikuasai oleh kita pertama kali itu penguasaan terhadap kesiapan peserta didik untuk belajar ya. Dalam kurikulum sekarang itu ada penilaian non kognitif. Jelas anak itu kan harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa ya. Tadi di kelas 2 misalnya, di kelas 2 itu ada yang belum tidak baca, ada yang sudah bisa baca, jangan disamakan pembelajarannya. Nah itu kan sudah jelas gitu. Berarti di situ satu kontennya, yang kedua prosesnya. Ibu di sini bersyukur Bu, karena ada 2 gurunya. Mohon maaf, yang kemampuan membacanya perlu ditingkatkan, berarti kontennya seperti apa nih bacaannya. Kalau yang sebelah sini kontennya seperti apa, itu lebih enak Bu. Ibu lebih sempurna nanti hasilnya. Jadikan untuk penelitian tindakan kelas. Misalnya gini, kemampuan awal peserta didik dalam memahami bacaan itu begini misalnya. Nah, setelah Ibu masuk dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan 2 guru, ternyata oh iya meningkat. Yang satu karena ditangani khusus kan? Iya. Nah, semua anak siap kemampuan belajarnya, baik yang kinestetik, motorik maupun yang audio visual. Satu kesulitan lagi Pak kalau kelas karena sudah kita fasilitasi gitu kan ya, video audio visual ya, udah kita fasilitasi supaya mereka ngerti maksudnya. Karena kan kalau misalkan kemampuan literasi itu masih rendah ya, kalau misalkan di kelas bawah ya, bahkan ke bawah sampai SMA pun sekarang katanya kemampuan literasi itu rendah. Jadi mereka hanya bisa membaca aja sampai bisa memahami gitu kan. Nah, tapi ketika gurunya membacakan mereka paham. Nah, saya mengambil inisiatif, kalau misalkan kita yang membaca ini ya capek, ini saya kasih video harusnya mereka paham, karena sama aja gitu kan, yeah. Gurunya yang membaca karena aslinya capek karena mereka tahu jawabannya dan itu nggak sama orang. Nah berarti di sini berkaitan dengan modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Fungsinya untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas, yeah. Mengatur emosi ya seperti itu gitu kan. Ya tapi kan kita untuk diri sendiri gitu kan ya. Tapi mungkin kan kayak semalam kan kata Bu Fasil, segala sesuatu itu dimulai dari diri. Mungkin itu akan saya terapkan ke diri saya sendiri dulu kan. Nah, untuk menerapkan itu belum. Jadi di modul titik 2 itu kembali kepada kesadaran diri ya, menstabilkan sosial, kesadaran diri, kesadaran yang lainnya seperti itu. Intinya kita kembali lagi kepada posisi nol. Nah, dengan beberapa teknik, kan ada teknik stop atau juga teknik yang lainnya. Contoh supaya anak kembali siap belajar lagi, yuk sedikit, ini salah satu contohnya. Ya, itu jadi bukan teknik stop saja yang untuk menjadi kesadaran orang itu. Ini anak sudah begini, berarti oh iya. Mengapa teknik stop? Ya itu mah teknik stop dasarnya. Di RPP itu apakah di bagian awal, di bagian inti, di bagian akhir. Misalnya anak sudah tidak kondusif, udah nah ayo berhenti dulu dari semuanya, berhenti duduk. Mana ada apa? Duduk. Nah gitu kan seperti itu. Kan di awal sudah duduk, anak ayo kita interaksi. Boleh.
Ya, supaya ini kalau misalnya sedang ribut apa dengan 60 siswa gitu ya, 60 siswa, yuk kita duduk dulu. Nah, Nanyain udah dijelaskan halaman aja Pak. Kan halaman Mas ya halaman 100 kan. Ibu halaman 130. Ibu ini sini. berarti, nah di situ kan berarti nah di situ diferensiasinya ya. Terus dulu. Kan diferensiasi bagaimana ibu memfasilitasi anak yang tersebut. Semuanya. Oh iya, berarti minggu depan saya harus seperti apa? Ya kan, benar jadi guru itu deh seperti orang tua gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu model. Pernah sih saya juga ada anak yang awalnya masuk ke sini. Jadi saya tuh harus ke dia terus gitu Kak. Gak boleh kayak yang lain.